Bismillahirrahmanirrahim. Akhun yas'al. Ada yang bertanya, apa hukum tahnik? Bolehkah ditahnik oleh bapaknya sendiri? Tahnik ialah kurma yang dilembutkan dalam mulut, kemudian setelah itu dimasukkan dalam mulut bayi yang baru lahir. Itu namanya tahnik. At-tahnik mustahab, dianjurkan dengan perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mentahnik bayi. Adapun yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama ialah apakah tahnik itu harus orang-orang yang saleh, dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Dalam artian kita memiliki atau lahir untuk kita seorang bayi, seorang anak, apakah harus dibawa ke orang yang saleh, orang yang saleh, untuk ditahnik sama orang tadi? Al-jawab, di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. As-sahih, dan yang sahih azakumullah, untuk datang ke orang yang saleh dengan niatan untuk mencari barokahnya orang tadi, fahadha khasun bin nabi. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Paham ya? Sebab tidak dinukilkan dari para sahabat bahwasanya mereka membawa putra-putranya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, atau sahabat Umar radhiyallahu anhu, atau sahabat Utsman radhiyallahu anhu, atau sahabat Ali radhiyallahu anhu, atau para sahabat yang lainnya. Paham? Sehingga tahnik itu sendiri, amalan tahnik itu mustahab, disunnahkan dikarenakan perbuatannya Rasulullah SAW, sehingga bisa oleh bapaknya sendiri atau ibunya sendiri atau yang semisalnya. Adapun membawa bayi tersebut kepada orang-orang yang saleh untuk ditahnik dengan niatan tabarruk, mencari barokahnya orang tadi, maka itu khusus untuk Rasulullah SAW semata. Nah, ada lagi yang bertanya, dalil yang melarang tidak bolehnya mimbar dipindah dari tempatnya. Dalilnya ialah perbuatannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka membiarkan mimbar tadi pada tempatnya, tidak pernah dipindah-pindah ke tempat yang lainnya, tapi mustaqar, terus tetap di situ sebagai mimbar yang dipakai untuk khutbah Jumat atau kesempatan-kesempatan lain selain khutbah Jumat untuk memberikan mau'izah, pengarahan kepada kaum muslimin. Afham? Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Syekhuna Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi Al-Yamani Al-Abdali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dalam kitab beliau Al-Jauhar fi adadi raka'atil mimbar. Di bagian akhir risalah itu belum menerangkan tentang masalah ini. Perkara-perkara yang masuk dalam bid'ahul mimbar, bid'ah mimbar di antaranya ialah memindah mimbar ke tempat yang lainnya di dalam masjid tadi. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya jiler telinganya anak? Apa gosek itu? Gosek kepalanya anak atau nendang kakinya anak karena dia nakal. Nah, ya ini semuanya karena bidina azakumullah berkaitan tentang masalah ta'dib. Ta'dib atau ta'dib ya, mendidik atau menghukum sang anak ketika dia nakal atau melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat untuk dia. Maka ta'dib di sini karena bidina azakumullah dilihat pada kondisi anaknya, kondisi
daya tangkapnya, kemudian kesalahannya, dan itu semuanya Allah larinya kepada al-maslahah wal mafsadah. Paham ya? Jadi sakitnya itu ikhwan, intinya ialah untuk menjelaskan meresahkan anak bahwasanya itu tindakan yang keliru, tindakan yang salah, dan itu tergantung anaknya masing-masing. Ikhtilafil walad, berbeda dengan keadaannya anak masing-masing. Ada seorang anak, paham? Kalau dia salah, cukup kamu tunjuk dia dengan jarimu. Jangan ngerti dia kalau salah, langsung dia yeskut, diam atau berhenti dari perbuatannya. Sekarang pula kamu begini kan, masih ngeyel. Maka perlu langkah yang berikutnya. Wah, kawan. Nah, itu semuanya dilihat kemaslahatannya, dilihat kadarnya masing-masing. Allahul musta'an. Terkadang kalau mungkin azakumullah namanya orang, apalagi yang keluarga ini, terkadang dalam kondisi kepalanya itu sudah suntuk, pikirannya terputar, sudah begitu. Ditambah lagi dengan anaknya yang rewel, anaknya yang nakal, diatur tidak mau, terkadang itulah akhirnya muncul dari dia tindakan-tindakan yang di luar kontrol biasanya. Itu umumnya dia menyesal setelah dia berbuat. Nah, Allah musta'an. Kalau yang tidak majul khair, itu bawanya penjalin ya. Aso ya, tongkat, ada yang gede, ada yang kecil, tongkat. Jadi muallimnya itu, pengajarnya anak-anak itu, kalau sekarang mungkin yang penting tahfidz sana itu, ketika surah hafalan, jejer semuanya. Jadi kayak barisan begitu, duduk semuanya, menghadap arah kiblat, bahwasanya masing-masing duduk, hafalan. Jadi begini, softnya itu, terus begitu. Ustadznya diri, mau penjalin, ini, ya Allah, kau banyak, kamu, ayo makan, ramai begitu. Ada yang beling, ada yang ada langsung, ini langsung cepat, begitu. Pukul kakinya, pukul tangannya. Ya Allah, stop, bro, baca, hafal, gitu. Nah, gitu ya. Jadi ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi Al-Abdali rahimahullah ta'ala ra'ah. Beliau mengatakan kalau memang dibutuhkan, pukul anak itu. Gitu. Tapi ya jangan benar-benar. Kemudian ada yang terlalu berlebihan ya, Pak. Itu anaknya orang, Pak. Anaknya orang itu, Pak. Anak sendiri. Kalau yang anaknya sendiri, itu jangan tanya kamu. Yang bandel itu, kalau orang Yaman, hukum anaknya itu luar biasa itu. Mau anaknya itu, ini begitu datang langsung tangannya maju, kena semuanya, tendang kakinya, sampai anaknya itu terpelanting. Ada masalah kalau berlebihan, lumayan Pak. Tidak ada manfaat. Sekarang demikian. Paham? Allahul musta'an, Allah. Jadi itu orang-orang yang dengan seperti itu, yang mental-mental, yang jadi. Itu cuma beberapa saat saja. Beberapa waktu lamanya dibutuhkan, sudah terbiasa, biasa mereka. Jangan tahu depan langsung baris, hafalan sendiri, terus gitu. Begitu diawasi dengan begini. Ya Allah, anar itu. Syekhnya satu ini. Tor begitu, ya Allah, kalian tor. Salah. Salahnya itu enggak sebetulkan, maju lagi yang ini. Ya Allah, kayak gini lagi. Ya wes. Artinya kalau itu sistem diterapkan di sini, ngamuk wali santrinya. Jadi ya ngamuk, marah-marah mereka ya Pak. Banyak di antara mereka para ikhwah di sana itu yang marah-marah begitu. Ya, mereka tuh anak kecil, masa dipukul begitu, begini. Sehingga sering gitu, saya maju bicara terus, putar kontra begitu. Akhirnya ditengahi,
Maksudnya ikhwan, ini semuanya bukan karena kebencian seorang muallim tadi kepada sang murid tadi, sama bukan. Tapi itu dalam kata tadi, tarbiyah, supaya anak itu betul-betul mengerti kemaslahatannya. Itu pun tidak terus-menerus. Ma'al ayyam, dengan berjalannya waktu dan hari, terbiasa mereka. Dengan teman dipukul langsung, hafalan sendiri. Jadi mereka. Jadi mereka. Jadi Bapak Ibu. Nah, Allahul musta'an. Saya rifan semuanya dikembalikan kepada perkara tadi tarbiyah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Wa qala jalla dzikruhu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia penyebutannya berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah para ulama. Ayat ini khanafiddin azzakumullah, fadilatun lil ulama, menunjukkan fadilah keutamaan para ulama, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentazkiyah mereka, memberikan rekomendasi kepada mereka bahwasanya mereka ialah ahlul khasyiyah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini khanafiddin azakumullah ialah para ulama yang mengerti tentang Allah, yang memiliki ma'rifatullah, mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-namanya yang mulia, sifat-sifatnya yang tinggi, hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang mengerti tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat, dan mereka mengamalkannya. Maka dikatakan khanafiddin azakumullah oleh ba'd salaf, sebagian salafun salih, wa minhum Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, al-ulama'u thalathatun. Ulama itu ada tiga. Yang pertama ialah alimun billah wa alimun bi amrih. Seseorang yang alim, mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-haknya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Wa alimun bi amrih, dan juga mengerti, alim tentang hukum syariatnya. Wa ikhwan, al-ulama al-kummal, para ulama yang sempurna, ahlul khasyiyah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alimun billah wa laysa bi'alimin bi amrih, wa laysa aliman bi amrih. Yang kedua ialah para ulama yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak alim tentang hukum syariatnya. Dia hanya mengerti tentang haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tentang perkara syariah tidak alim. Dan yang ketiga ialah sebaliknya, alimun bi amrillah wa laysa aliman billah. Alimun bi amrillah wa laysa aliman billah. Seseorang yang alim tentang perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, namun dia tidak alim dalam perkara hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala atau tentang perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga ya ikhwan. Dan yang paling sempurna ialah yang pertama tadi, yang alim billah wa alim bi amrillah, yang tahu tentang Allah dan tahu pula tentang hukum-hukumnya. Mereka itulah yang disebutkan dalam ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya
yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Para ulama hum ahlul khasyah. Dari ayat ini pula ikhwan fillah azzakumullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan aslul ilm al-khasyah. Aslul ilmi al-khasyah. Beliau mengatakan bahwasanya asal ilmu, dasar ilmu ialah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh sebagian ulama yang lainnya, mereka mengatakan laisal ilmu bi kathratir riwayah walal kutub walakinnal ilma khasyatullah walakinnal ilma al khasyah. Mereka mengatakan bahwasanya bukanlah yang namanya ilmu itu, bukanlah yang namanya ilmu itu dengan memperbanyak riwayat atau dengan banyaknya riwayat atau banyak kitab. Namun yang namanya ilmu ialah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakata ya ikhwan. Sehingga aslul ilmi al-khasyah. Dari sini khonafidina azakumullah menunjukkan pula kepada kita bahwasanya al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ialah ilmu yang membawa pelakunya, ilmu yang membawa pelakunya kepada khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ilmun nafi'. Inilah ilmu yang manfaat. Wa hadha huwal ilmu alladhi waqara fil qalb. Inilah ilmu yang mantap, yang bersarang dalam hati seseorang. Ilmu yang seperti ini khonafidina azakumullah hujjatun lahu, akan menjadi hujjah untuk dia. Hujjah, argumentasi untuk membela dia, pelakunya. Paham ya? Ini ilmu yang membawa pelakunya kepada khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ikhwanabitina'azakumullah, ilmu tentang perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai dalam bentuk asma'ullahi wa sifatuh, nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa af'aluhu wa huququh, dan juga berkenaan tentang perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, wa aidan al-ilmu bi ahkamihi wa syara'ihi, juga ilmu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ilm, ilmu ini khonafidina azakumullah, masdaruhu wa mustanaduhu al-kitab wa sunnah wa ma kana alaihi salafu hadhihi al-ummah. Sumbernya, dasar pijakannya ialah kitabullah, Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW, dan apa yang difahami, apa yang diamalkan oleh generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nama ikhwan, hadza wal ilmu nafi', ilmu yang diamalkan. Adapun ilmu yang kedua ialah ilmun fil lisan, ilmu yang cuma dalam lisan saja, yang tidak membawa pelakunya kepada khasyatullah, yang tidak membawa pelakunya kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmun fil lisan, ilmu yang cuma di lisan saja. Wa ikhwan, ilmun yang menjadi wabal ala sahibihi. Hadzal ilm yakunu wabalan ala sahibihi, akan menjadi bala, menjadi musibah, menjadi buah si malakama. Masya Allah, bahasanya sahal ini. Buah si malakama untuk pelakunya.
Ilmu seperti ini Allah yang diistilahkan dengan senjata makan tuan, hujjatun alaih, akan menjadi hujjah atas dia. Ilmu apa ini? Ilmu ini Allah sungguhnya ilmu yang syar'i juga. Ilmu kitab was sunnah. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun pelakunya tidak mengamalkannya. Tidak mau mengamalkannya dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga ilmu itu ikhwan fillah azakumullah seakan-akan cuma sekedar teori, sekedar kaidah yang dengan lihai dia menjelaskan dalam lisannya, namun jarang dia ungkapkan dalam perbuatannya. Hadal ilm hujjatun alaih, akan menjadi hujjah untuk membantah dia, menjadi bala musibah yang menimpa dia. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka al-ilm asy-syar'i adalah ilmu yang harus diamalkan ikhwan fillah azakumullah, yang membawa pelakunya kepada khasyatullah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Wa ma ya'qiluha, dan tidak ada yang memahami perkara ini. Wamirha kembali kepada al-amsal al-maghrubah, permisalan yang dibuat dalam Al-Quran. Tidak ada yang bisa memahami, mencerna permisalan ini, kata Allah, illal alimun, kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang alim yang berilmu. Ini juga ya khanafitina azakumullah, ayat yang menunjukkan keutamaan para ulama. Di mana dalam ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi tazkiyah untuk para ulama, bahwasanya mereka lah orang yang mengerti tentang al-amsal, permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wa minal ma'ruf, termasuk perkara yang ma'ruf bagi orang-orang yang biasa membuka Al-Quran, membaca ayat-ayatnya. Di situ ikhwan fillah azakumullah, dalam Al-Quran terdapat amsal al-maghrubah, permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Permisalan tentang kaum munafikin, keadaannya seperti api yang padam, keadaannya seperti kilat yang menyambar air. Al-masalun nari wal masalul ma'i, kata para ulama. Permisalan dalam bentuk air dan dalam bentuk api tentang kaum munafikin di awal-awal Baqarah. Juga ada permisalan tentang keadaan dunia ini. Juga permisalan tentang masalah Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa amsal katsirah, permisalan yang banyak yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu semuanya ikhwan fillah azakumullah, yang memahaminya, yang mengetahuinya ialah para ulama. Para ulama. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, ketika menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan para ulama, dan secara khusus ketika beliau membawakan ayat ini, wa ma ya'qiluha illal alimun, beliau menukil dari sebagian salaf ucapannya mereka bil makna ya ikhwan. Saya lupa lafaz Arabnya. Sebagian salaf mengatakan azakumullah, kalau ada satu permisalan dalam Al-Quran yang saya tidak bisa memahaminya, maka saya pun menangis, kata dia. Saya pun menangis
Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yaqiluha illa al-alimun." Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim. Maka saya tahu anni jahil, saya orang yang bodoh, saya bukan orang yang alim, itu. Maka saya pun menangis karena perkara ini. Kenapa saya jahil? Kenapa saya enggak masuk dalam jajaran orang-orang yang alim yang memiliki ilmu tentang amsal tadi? Hakadha ya Pak. Ini para ulama kita salafun salih rahimahumullah taala menangisi keadaan mereka tatkala mereka tidak bisa memahami sebagian ayat Al-Qur'an. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka seharusnya kita pun juga harus menangisi keadaan kita. Kenapa kita belum sampai tingkatan mereka para ulama? La haula wala quwwata illa billah. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan tidak ada yang memahami permisalan-permisalan tadi kecuali orang-orang yang alim. Wa qalu, ayat yang berikut. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan-ucapan penyesalan ahlun nar. Kata-kata penyesalan penghuni neraka ketika mereka telah masuk dalam neraka jahanam. Mereka mengatakan situ ikhwan, wa qalu, dan mereka mengatakan, lau kunna nasma', kalau seandainya dulu, yakni semasa di dunia, kalau seandainya kami dulu mendengar, au naqil, dan kami memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami sekarang tidak termasuk ashabus sa'ir, tidak termasuk ahlun nar, kata mereka. Yakni kalau seandainya kami dulu di dunia mendengarkan ayat-ayat, mendengarkan ahadits, mendengarkan al-huda, bimbingan-bimbingan, al-bayyinat, bukti-bukti, penjelasan-penjelasan dari para anbiya wal mursalin, dan secara khusus menjelaskan penjelasannya Rasulullah SAW. Kemudian naqil, kami memahaminya, kami mengilmuinya, lalu mengamalkannya. Niscaya kami bukan termasuk ashabus sa'ir. Pada ikhwan, penyesalan mereka ashabus sa'ir, penyesalannya ahlun nar. Mereka menyesal kenapa dulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang berilmu. Kenapa dulu di dunia bukan termasuk thalabatul ilm, para pencari ilmu. Kenapa dulu di dunia tidak mau mendengarkan ayat atau hadis atau penjelasan atau bimbingan. Wah, kata. Sehingga tatkala mereka dengan kejahilannya, tatkala mereka dengan penentangannya, dengan kekufurannya, kemudian mereka ternyata menyimpang, mereka menentang, berpaling dari ilmu tadi, tidak mau mendengarkannya, tidak mau mengilmuinya, tidak mau memikirkannya, maka akhirnya mereka pun menjadi ashabus sa'ir, fannadama fil akhir. Dan yang namanya penyesalan itu pasti di bagian akhir. Tamam? Mereka pun akhirnya menyesal. Maka ayat ini pun menunjukkan pula kepada kita fadlul ilm, keutamaan ilmu, keutamaan ilmu, di mana ilmu ini yang diangan-angankan adalah ashabun nar. Mereka menyesali kenapa enggak punya ilmu. Nah, ya Pak. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwasanya al-ilm bil ilm, dengan ilmu ini, ilmu syar'i, ilmu agama, seseorang itu telah menempuh asbabun najah minan nar, telah menempuh sebab untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Bil ilm, dengan ilmu yang dia amalkan, dia mendengarkan ilmu, dia mengilmui ilmu, dia mencerna ilmu, kemudian dia amalkan,
maka itu berarti dia telah menempuh sebab untuk menyelamatkan diri mereka dari yang namanya azab. Nah, ya ikhwan, ayat ini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya al-i'rab 'anil ilm, al-i'rab 'anil ilm, berpaling dari ilmu, tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau memahami ilmu, tidak mau mengkaji ilmu agama ini, sababun min asbabi dukhulin nar, satu sebab dari sebab-sebab yang membuat orang tadi menyimpang dan akhirnya masuk dalam neraka Jahannam. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Fa al-ilm ya ikhwan aqrabu turuq ila al-jannah. Ilmu itu ialah jalan pintas menuju ke dalam surga. Fal jahlu aqsud, maka yang namanya kejahilan itu lawan daripada itu. Orang yang jahil sangat besar kemungkinannya untuk terjerembab, terperosok, tergelincir kepada jalan-jalan menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa na'udzu billahi minal jahl wa nas'alullah ta'ala al-ilm. Wallahul musta'an. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang enggak punya ilmu? Apa jawabannya ya, Pak? La yastawun, enggak bakal sama mereka itu. Apakah sama ya, ikhwan? Sebagaimana hal yastawi ashabun nari wa ashabul jannah? Apakah sama penghuni neraka dengan ahli jannah? Apa jawabannya, ikhwan? La yastawun, enggak akan sama ya, ikhwan. Ayat ini pula, ikhwan fillah azakumullah, juga menunjukkan keutamaan para ulama, menunjukkan keutamaan ilmu. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ingin membandingkan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak punya ilmu, dengan pertanyaan yang jawabannya diketahui oleh semua orang. Apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Maka jawabannya tidak bakal sama. Tentunya orang yang berilmu lebih mulia daripada yang tidak berilmu. Hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Hal yastawil zulmat wan nur? Apakah sama yang namanya gelap dengan terang? Jawabannya apa ya, kawan? La yastawun, enggak bakal sama. La yastawiyani abada. Tidak akan sama selama-lamanya dua perkara tadi. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Orang yang melihat tidak sama dengan orang yang buta. Yang namanya cahaya tidak akan sama dengan yang namanya kegelapan. Maka khanafitina azakumullah, orang yang punya ilmu itu diibaratkan seperti al-basir, Nur, seperti orang yang melihat dan orang yang punya cahaya, sehingga dengan kedua matanya, dengan penglihatannya, dia akan tahu, oh ini lubang yang membahayakan, oh ini jalan yang lurus, oh ini jurang, ini sumur, ini parit, bahaya. Bahaya dengan kedua matanya. Dia tahu ini ular, ini kayu. Dia tahu ya, Pak. Paham? Dan orang yang berilmu ialah orang yang punya cahaya. Yang dengan cahaya itulah, dengan cahaya ilmu, dia akan bisa menapaki jalan dengan terang, dengan tanpa kebimbangan, dengan tanpa penyimpangan. Wahada. Sebaliknya, orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, diibaratkan seperti seorang a'ma, orang yang buta. Seorang yang berjalan di zulumat, orang yang berjalan dalam kegelapan. Bagaimana kira-kira ya, Pak? Orang yang buta kalau berjalan dengan tanpa tongkat, dia akan dan meraba-raba, tidak tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang lempeng, mana lubang, mana jurang, mana tidak tahu. Itu orang yang buta. Tidak tahu ya, Pak. Maka tentunya ikhwan fillah azakumullah,
orang yang dalam keadaan buta, kemudian disuruh menapaki jalan, yang di situ banyak onak dan duri, yang di situ penuh dengan yang namanya curang. Tentunya orang yang seperti ini, tentunya akan lebih sangat dikhawatirkan akan terjatuh dalam yang namanya lubang tadi, jurang tadi. Wah, ada seperti orang yang berjalan dalam kegelapan malam dengan tanpa cahaya. Kira-kira bagaimana ya? Maka dipastikan yang demikian keadaannya, orang tersebut akan balagh tariq, dia akan sesat dari jalan. Dia akan berjalan serampangan, tidak ngerti yang mana yang lurus, mana arah timur, mana arah barat, tidak ngerti, akan gelap semuanya, gelap gulita. Allahul musta'an. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah ibrah wahai orang-orang yang melihat. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang berilmu itu dengan orang-orang yang enggak punya ilmu. Fadha ikhwan, fadl ilm, keutamanya ilmu, wa fadl ulama, dan keutamanya para ulama. Maka ayat-ayat ini khonafidina azakumullah seharusnya lah membuat kita lebih bersemangat untuk mengkaji, menggali, mempelajari ilmu agama yang mulia ini, ilmu kitab wa sunnah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diamalkan dan dipahami dengan pemahaman generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in, kemudian para imam, para ulama setelah mereka, generasi demi generasi sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Hakata ya ikhwan, semangat untuk belajar, semangat untuk menggali agama, semangat untuk mengamalkannya. Fa al-fadail katsirah, keutamanya sangat banyak sekali. Wal umru qasir, dan umur itu pendek. Ikhwan fillah azakumullah. Fala haula wala quwata illa billah. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan taufik dan juga hidayahnya Allah tabaraka wa taala menjadikan kita termasuk tulabul ilm, para pencari ilmu, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang memiliki ilmu. Allahul musta'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu." Ada pas, ada tambahan lagi ya? Tidak ada. Tidak ada ya, dalam syarah tidak ada kata-kata fitin. Yang ada itu may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu. Kada fi riwayat al-aktsar, demikian disebutkan dalam riwayat kebanyakan para rawi Bukhari ini. Wa fi riwayat al-Mustamli yufahhimhu. Pas itu aja dengan tafsir. Tidak. Ada. Wallahu a'lam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikannya, barang siapa yang Allah menghendaki untuk dia kebaikan, yufaqqihhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia, memberi ilmu dia tentang perkara agama ini. Walai khana fitina azakumullah. Hadis ini khana fitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang tafaqquh fid din, yang mempelajari ilmu agama, yang berusaha memahami ilmu agama, itu ialah orang-orang tanda, ciri-ciri orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Hafidz, demikian dikatakan sama al-Hafidz rahimahullah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau ada orang yang tidak memahami agamanya, yang tidak
diberi anugerah oleh Allah ilmu tentang agamanya, itu berarti orang tersebut tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, maka Allah akan pahamkan dia tentang perkara agama. Maka di sini khonafidina azakumullah menunjukkan fadlul tafaqquh fid-din, keutamaan tafaqquh fid-din, keutamaan memahami ilmu agama, keutamaan belajar ilmu agama, di mana perbuatan tadi min alamatil khair, termasuk tanda-tanda kebaikan untuk orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Nama ya kawan. Dan yang dimaksud dengan al-fiqh di sini ialah al-fahm, pemahaman. Dan yang dimaksud di sini ialah kata al-hafidz wal murad al-fahmu fil ahkam syar'iyyah. Yang dimaksud ialah memahami, mendalami, mengilmui hukum-hukum syariat, yakni ilmu agama. Hadal hadis ya ikhwan muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim min hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Muttafaqun alaih min hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Wa jaa an 14 tariqan ila Muawiyah atau an Muawiyah. Datang sekitar 14 jalan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini yang saya dapati ketika saya melihat riwayat ini. Saya baca riwayat ini, saya baru menemukan sekitar 14 jalan, sekitar berapa? 14 jalan, semuanya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Masya Allah. Wal hadis jaa sahabiin akhar bal wa sahabati akharin. Hadis ini khonafidina azakumullah datang dari beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau nggak salah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa an Anas, wa an Umar, wa an Jabir, wa ghairihim. Ada sekitar 5 atau 6 sahabi yang meriwayatkan hadis ini khonafidina azakumullah, wa asahhuha, dan yang paling sahih ialah hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Anda bisa lihat dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, indana fil maktabah mujalladan. Kita punya 2 jilid di maktabah. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala wa innamal ilmu bitta'allum. Dan sesungguhnya ilmu itu bitta'allum. Ilmu itu dicapai dengan ta'allum. Dengan apa ya kawan? Dengan belajar. Hadhil faqrah. Faqrah ini ya ikhwan, lafzu hadis. Lafaz hadis yang marfu' sampai pada Rasulullah SAW. Tamam? Min hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-hadis akhrajahu Tabrani wa Ibn Abi Asim fil ilm. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dan juga Ibn Abi Asim dalam al-ilm min tariqain, dari 2 jalan. Satu jalannya fi dha'fun, ada rawi yang dhaif. Siapa namanya? Pada jalan yang kedua ada rajulun mubham, seorang rawi yang mubham, laki-laki yang mubham yang disebutkan namanya siapa. Fal hadis bi majmu' tariqaihi hasanun li ghairihi. Hadis bila dikumpulkan 2 jalannya maka menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Paham ya? Hadis yang hasan karena ada penguatnya. Wal hadis hasanahu al-Hafidz fil Fath, dihasankan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari
wa dzakarahu al-Albani fi Shahihah, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah kalau enggak salah ya ikhwan, dalam silsilah Shahihah. Wa huwa hasan kama qala al-Hafiz. Masyaallah. Naam ya ikhwan. Sehingga lafaz ini lafaz hadis Muawiyah. Lafaz panjangnya ialah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ta'allamu. Ya ayyuhan nas, ta'allamu. Innamal 'ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Yufaqqihhu fid-din. Artinya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai segenap umat manusia, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, ta'allamu, hendaklah kalian belajar agama. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Wal fiqhu bittafaqquh, yang namanya fiqh, pemahaman, dicapai dengan cara mencari pemahaman. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din, dan barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara agamanya. Masyaallah. Ada ikhwan, nassun sharih, nas hadis yang sangat tegas yang menunjukkan wujub at-ta'allum. Wajibnya belajar ilmu agama. Paham? Dan wajib belajar ini tentang ilmu agama ini tidak dibatasi selama 9 tahun. Tidak ada istilah wajib belajar 9 tahun dalam perkara agama. Apalagi cuma tahun, apalagi cuma 3 tahun. La. Tetapi yang namanya ta'allum syar'i, ta'allum ilmu syar'i, belajar ilmu agama, itu ya ikhwan, kalau bisa dikatakan minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kamu di ayunan ibumu sampai kamu masuk liang lahat, yakni sampai mati. Tidak ada istilahnya wajib belajar 9 tahun, setelah 9 tahun nggak wajib belajar lagi. Demikian itu ilmu dunia. Dan kalau ilmu akhirat, ilmu agama, kewajiban belajarnya sampai mati. Sampai mati. Waalaikumsalam. Diriwayatkan dalam terjemahnya Al-Imam At-Tabari, Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan kepada murid-muridnya, nah ikhwan, perkara tarikh, perkara sejarah perlu tulis. Mereka bertanya, ya Imam, hikam waraqah, kira-kira berapa lembar itu selesainya masalah tarikh itu? Beliau mengatakan, kalau nggak salah ikhwan, ketika itu beliau mengatakan sekitar 100.000 atau berapa 1.000 lembar, katanya beliau. Katanya murid-muridnya, ya Imam, siapa yang mampu ini? Sampai kapan kayak gini nih? Beliau mengatakan, ilal maut, saya mati. Beliau mengatakan, qasratul himam, kata beliau. Himmah, semangat telah luntur, telah berkurang ya. Maka akhirnya beliau yang menulis, tamam, dan jadilah Tarikh At-Tabari, tarikh karya At-Tabari, Tarikhul Muluki wal Umam, sejarah para raja dan sejarah umat manusia dari mulai awal penciptaan dunia ini sampai nanti. Yang tahu saya kalau At-Tabari sampai zamannya beliau, rahimahullah taala. Yang kemudian dicontoh oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan menulis tarikh Al-Bidayah wan Nihayah, dari mulai awal penciptaan dunia ini sampai ke zamannya beliau. Al-Bidayahnya, Nihayahnya dari mulai sejarah fitnah di akhir zaman sampai
masalah neraka, sampai pembahasan ahlun nar, masalah neraka, ahlul jannah, masuk surga. Sehingga dari mulai awal penciptaan dunia sampai akhir kehidupan dunia, al-bidayah wa nihayah. Allahul musta'an. Ilal maut ya ikhwan. Saya mati. Sehingga tolong jangan kemudian terbetik di kepala Anda belajar cuma setahun saja. Ya lumayan, kasus lugawi setahun lumayan bisa baca kitab gundul. Kalau orang dulu mengatakan lumayan bisa baca kitab kuning. Nah, sekarang putih, kuning, coklat sama aja. Bisa baca kitab gundul, bas gitu tok. Dah, beres. Yang penting kan bisa pernah mencicipi, pernah merasakan ilmu. Enggak begitu ya, ikhwan. Tetapi yang namanya ta'allum, yang namanya belajar terus dan terus sampai mati. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Fata'allamu wa tafaqahu fid-din. Rahimakumullah taala. Dan insyaallah taala kita teruskan kembali khanafitina azakumullah sisa bab ini pada pertemuan yang berikutnya, masih berbicara tentang masalah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.